bermain di Outswing. Di video kali ini gue akan balik lagi membawakan sebuah cerita dan konten yang judulnya Sepi. Semua punya story. Dan kali ini gue udah sama teman gue. Kenalin, nama lu siapa? Nama gue Danu Setiawan sih nama gue panjangnya. Kali ini kita mau cerita tentang apa, Dan? Iya, perjalanan gue lagi main sih ceritanya jadinya. Perjalanan lu main kemana tuh? Ke daerah ya tempat gue sih sebenarnya pengen ke salah satu tempat yang hangout gitu. Dan gue nggak tahu sih sebenarnya awalnya emang gue nggak pernah ke sana juga. Di mana tuh? Nama Di tempatnya? daerah ini Bogor, di daerah Hambalang. Hambalang ya. Langsung aja kali ya. Ya boleh ya. Buat kalian biar nggak lama lagi. Untuk sekarang mungkin kita langsung aja ke ceritanya. Oke. Dan Jalan ke sana ke Hambalang itu sekitar jam 8:30 malam. Gue jalan ke sana. Gue jalan santai sih, nggak terburu-buru. Emang kan dari Depok ke Hambalang kan nggak terlalu lama juga, sejaman lah kira-kira. Ya gue jalan santai ke sana, sampai sana ya. mungkin berapa orang? Gue lupa. Siapa aja? Gue jalan tuh sama teman-teman SMP gue. Gue jalan berenam. Benar. Jadi temen gue satu sama pasangannya, dia satu sama pasangannya, gue sama temen gue juga cowok. Jadi cewek 2, laki 4. 4. Iya benar. Gue jalan sana ya biasalah, santai-santai, tawa-tawa biasa. Udah lama juga kan, sambil ya kumpul kangen juga gitu. Saking ribet cari sibukan gitu. Jadi hangout gue ke sana. Temen gue ngajakin ke tempat ngopi yang di daerah Hambalang aja yuk. Kata gue emang ada. Kata gue ada kok di sana. Ya udah ayo kata gue. Nah, udah lama juga kita nggak ngumpul, ya gue ngumpul ke sana. Ada gue merapat ke sana, gue jalan. Gue mikir kok emang ada ya. Ini udah malam loh, gue bilang. Jam berapa emang pas lu berangkat? Gue tuh udah deket pengen Hambalang tuh, udah sampai Cibinong ya. Tuh udah pengen jam 9 gitu. 9 malam tuh. Jam 9 malam. Gue mikirnya jam 9 malam itu daerah sepi loh, kata gue. Gue nggak begitu tahu buat Hambalang, cuman gue mikir ini daerah perkampungan pasti sepi loh. Iya gitu. sih. Soalnya udah jam 9 juga kan. Nah, udah jam 9 juga gitu. Ada kok, tapi temen gue yakinin gue. Enggak kok, di sana sampai malam begini. Oh ya udah ayo gitu. Mungkin emang pasar view-nya kan malam mungkin di sana gitu. Ya kan? Ya udah gue ke sana. Gue awalnya sempat ragu juga sih. Ya yang tadi gue bilang itu, gue sempat ragu. Ya, tapi gue tetap gue jalanin. Ya gue lewat jalanan dari jalanan gede. Jalanan rame sampai jalanan sepi. Gue lewatin gitu. Iya, sampai jalan sepi. Sampai masuk. Iya, jalan-jalan kecil, nggak gang banget sih. Jadi awalnya tuh kayak muat satu mobil deh. Gitu, muat satu mobil. Tuh gue ini yakin. Oh, ya mungkin emang tempatnya terpelosok mungkin gitu. Belum buat ke publish mungkin ya kan. Gue ke sana dan nggak tahu kenapa sampai di suatu tempat itu emang tempatnya mungkin kalau dilihat agak horor banget sih. Kayak lu pohon bambu gitu, kayak gapura, tau gak sih pohon bambunya? Kayak ketutup gitu ya? Iya, kayak jalan tuh kayak ini kayak gapura gitu. Gitu. Kiri kanan emang kiri jurang, kanannya kayak agak tebing-tebing gitu. Gue masuk set naik motor. Posisi gue paling belakang ya sama temen gue. Jadi yang megang maps tuh temen gue sama ceweknya. Gue berdua sama temen gue cowok di belakang gitu. Gue paling belakang sengaja gitu. Nah, itu kayak ya gitu, kayak gapura gitu. Dan pas gue masuk situ ngelewatin, gue kayak ngerasa kayak gue kayak masuk ke pintu gerbang beda, kayak hawanya beda gitu. Gitu. Di situ gue ngerasa wah kayak udah nggak asik nih, kata gue. Gitu, udah nggak asik nih. Gue situ coba santai, coba relax ya kan. Coba relax, tapi kok kesini gue makin ngerasa gue nggak nyaman banget. Gue bilang gitu. Gue bilang lah sama temen, lu ngerasa nggak? Emang temen gue tuh emang dia notabene sih ya, dia itu pecinta reptil. Kerjanya tuh emang di reptil terus. Ya mungkin kalau
ya mungkin dia ada pengalaman atau ya lebih paham tentang hal-hal begitu mungkin ya. Mistis lah jatuhnya gitu. Kalau gua kan awam banget gitu ya kan. Dia bilang gua ngerasa nu, ya udah gua bilang enak. Lu nanya tuh ke temen lu. Iya. Gua nanya ke temen gua itu terus gua bilang, "Oh ya udah kita ke depan dulu sebentar. Kita ke temen kita yang si ini nih si A lah jatuhnya lah." Sebutnya si A. Bilang kalau ada tikungan atau tempat-tempat yang sekiranya kurang pencahayaan, gue minta klaksonin. Soalnya kan dia paling depan gitu. Ya sambil dalam hati aja assalamualaikum gitu. Saling menghargai aja. Iya, gitu kan. Jatuhnya kan kita kemana-mana walaupun ke tempat manapun kita harus saling menghargai kan gitu. Iya jadi ya gue coba lakuin itu. Gue bilang sorry ya kalau ada tikungan atau tempat yang kurang pencahayaan klaksonin. Ya sekali atau 3 kali lah sambil ya kita dalam hati aja assalamualaikum gitu. Oh ya udah Ian, nggak apa-apa, gue lakuin kok. Ya udah, gue santai. Langsung pindah ke belakang lagi. Gue pindah ke belakang lagi gitu. Cuman makin kesini jalanannya makin sempit dan makin curam juga sih. Iya, kok gue di situ berpikir kok tempatnya hangout kok ini di sini makin parah gitu loh. Emang nggak dilihat dari segininya apa maksudnya jalanannya gitu. Gue tuh kayak aneh aja gitu sumpah, kayak aneh. Terus dari itu kayak tempatnya nggak kayak sepi gitu maksud lu? Sepi banget malah. Justru kayak rumah tuh jarang-jarang. Rumah tuh kayak banyak pohon gitu pinggir-pinggir. Jadi lokasi tuh jadi kiri tuh kayak alang-alang tapi kayak agak ke melosok gitu. Kayak kenurun gitu. Nah sampingnya tuh kayak pohon-pohon kayak pohon jati gitu. Tapi agak ke atas. Jadi posisinya miring gitu gitu. Nah gue di tengah-tengah jalanannya gitu. Jalanannya sih nggak terlalu jelek ya. Maksudnya nggak terlalu rusak. Cuman ya sebagian yang rusak kayak agak batu-batu gitu. Gue di situ sih sebenarnya kayak ngerasa banyak yang kayak ngehantem gue gitu. Ngehantem gimana tuh? Jadi kayak lu kayak ada apa gitu yang mau menghantem lu kayak ke badan lu gitu. Cuman gue situ kayak seakan kena radiasinya aja. Jadi nggak ada efek gitu kalau ya? Efek sih ada, efek capek. Cuman nggak ngerasain benturan gitu. Kayak nggak ngerasain bener-bener benturan gitu. Cuman kayak kena radiasinya aja gitu. Iya, jadi gue kayak kok kenapa sih? Gue justru coba ya dengan ya gue bukan punya kepercayaan juga gitu ya. Gue doa ambil salawatan juga. Gue baca doa. Situ ya. Lu mulai ngerasa aneh tuh di situ. Gue udah merasa aneh. Dan temen gue pun sebaliknya tanpa gue sadarin juga ngerasain. Gitu dia ngerasain. Dan itu sampai terus kayak ada suatu tanjakan kecil gitu. Temen gue yang tengah dia sama pasangannya juga. Itu kayak ngerasa kalau ada yang nahan ban belakang yang menurut gue. Kayak ada yang nahan gitu kayak berat gitu. Motornya dia. Nah iya motornya. Gue kan ya gue jujur gue emang nggak bisa ngeliat kalau gue gitu. Cuman gue pikir positif, mungkin emang lagi ngadat aja kali. Gue bilang gitu. Gue coba berpikir positif aja untuk ya buat teman-teman gue juga gitu biar nggak parno banget gitu ya kan. Posisinya dia nggak bisa jalan atau gimana? Jalan sih jalan, cuman kayak agak berat, nggak kayak biasanya gitu. Nggak kayak biasanya. Ya udah mungkin lagi ngadat aja kali, nanti juga enggak. Gue bilang gitu ya kan. Ya udah masih santai. Cuman makin sini hawanya tuh makin horor gitu. Kayak udah ada wangi-wangian kayak melati gitu. Kayak jalanan tuh setiap lu jalan makin lama tuh. Iya benar. Kayak gue emang nggak bisa ngeliat tapi kayak gue kayak ngerasa di sekeliling gue tuh kayak ada yang ngeliatin gue kayak seakan-akan gue kayak datang ke suatu perkampungan dan gue nggak tahu itu kampung siapa, kayak warga-warga situ kayak bingung ngeliat gue. Ngerti. Kayak sebenarnya ada yang bisikin gue, kayak gue nggak tahu ada yang bisikin atau gimana, tapi gue kayak dengar ini pakai bahasa Sunda. Gue ngerti bahasa, cuman gue nggak bisa nimpalinya gitu. Gitu masih kaku kalau gue bahasa Sunda. Ya gue translate aja kali ya. Ya boleh bahasa Indonesia ya. Iya jadi kayak ngapain sih kesini, cari apaan gitu.
ada apa emang di tempat ini yang makanya pengen kesini gitu ya. Kayak menurut gua logis banget sih, kayak omongan orang-orang dulu aja, lu kok main kemana ya tanya tujuannya apa ya, karena apa gitu. Iya, karena menurut gua emang jam segitu tuh hampir jam 9:30 malam ya. Kalau udah sampai sana tuh gua rasa udah lihat jam 9:30 malam, kayak gue pikir-pikir kayak nggak logis aja sih kesana gua. Iya sih, jam segitu malam ya. Dan itu kayak gue ngerasa ini tempat udah bukan ranah gue lagi gitu. Udah sepi banget itu, belum bahkan kalau malam tuh jarang dijambak manusia mungkin buat gue. Orang gue liat mungkin orang kayak gue kaget, tapi gue juga penduduk sekitar juga jarang. Yang lewat-lewatan itu jarang gitu menurut gue, kayak bener-bener pelosok banget. Kayak gitu bisikin gue, cuma kayak ngapain sih kesini, cari apaan gitu, ngapain malam-malam, emang nggak bisa besok gitu. Ini kayak ini udah malam banget gitu. Kayak lu dibisikin. Iya, kayak ada yang bilang kayak gitu sih. Gue ya itu gue coba tetap santai gitu. Gue nggak mau bilang ke teman-teman gue karena gue nggak pengen bikin mereka parno gitu. Gue coba ya atur situasi aja gitu. Terus akhirnya gue resah juga ya kan. Gue bilang ke temen gue yang naik motor sama gue nih, ke depan yuk sebentar yuk, ke temen gue ke si A. Akhirnya gue bilang, si A, masih lama nggak sih? Dikit lagi sih Nu, gini namanya ya berapa menit lagi lah. Oh ya udah. Tapi kalau menurut gue kalau emang nggak terlalu jelas tempatnya, kita pulang aja deh. Maksudnya kita cari tempat lain di daerah kota lah gitu, yang lebih jelas. Yang penting kan kita yang diharapkan kumpulnya gitu, ya kan, tujuannya kumpulnya, bukan tentang di mana kita tempat ngumpulnya gitu menurut gua. Enggak kok lu, tapi temen gua di sini tetap masih ngiyakinin gua, kekeh gitu ya, masih kekeh buat ngiyakinin gua sih. Ya udah, nggak apa-apa lu, dikit lagi kok, sumpah dikit lagi. Tapi lu udah pernah sini, gua sih belum pernah sini, cuman dikit lagi nih di mapnya. Gua cuma ngeliat dari ya biasalah kayak lu di sosmed gitu, tempat-tempat hangout gitu ya kan. Oh ya udah gitu, gua tetap jalanin. Di sini makin ya ampun, jalannya makin kecil banget, malah udah mulai ke rumah-rumah warga, maksudnya permukiman warga, kayak warga-warga ya, contohnya kayak perkampungan gitulah gitu. Ke jalan udah satu motor, udah satu motor itu jalanannya, satu motor. Terus gue nggak ngeliat, tapi teman gue yang ngeh banget gitu ya, teman gue yang ngeh banget naik motor sama gue. Taunya tuh pas gue liat perkampungan tuh, itu kayak itu ada kakek keluar rumah, dan pas banget. Jadi ini rumahnya, ini gue pengen lewat, dia langsung keluar, diem, ngeliatin gue, ngeliatin rombongan gue gitu, ngeliatin rombongan gue, kayak dia ngeliatin gitu. Nah dia masuk lagi. Setelah gue agak menjauh, namanya udah lewat dikit, dia langsung masuk pintu. Tapi gitu. Penampilannya kayak kakek-kakek biasa kan? Biasa. Nggak ada yang aneh pisan. Dan gue juga mikirnya ya mungkin lagi iseng aja keluar cari angin atau ya kan. Gue coba lagi pikir positif gitu. Udah tuh gue jalan kecil dan gue mikir ini aneh banget sih. Dari itu gue nggak lepas dari doa sih gitu. Utama banget doa sih itu, gue doa sholawatan. Akhirnya gue nemu jalan gede lah gitu. Itu wah udah jalan gede, wah gue udah senang dong temu jalan gede dong. Mungkin pikiran gue tadi mungkin ini jalan pintasnya. Iya gitu, jalan pintasnya kan biasa kan alternatifnya kan banyak tuh ya kan. Kayaknya jalan pintasnya nih ya kan. Ya udah itu gue ke sana, tapi ikutin jalan gede, terus gue masuk lagi yang kecil. Dan tanpa gue sadarin tuh, itu gue cuma di situ-situ doang muter-muter di jalan yang tadi, di jalan yang sama gitu. Jadi cuma kecil yang tadi muter-muter aja gue. Iya bener, ini kata gue. Akhirnya gue tegasin lagi temen gue, sebenarnya kemana sih? Kata gue, sebenarnya kemana sih? Ini kita dari tadi jalan di tempat yang sama loh, gue bilang. Ini gue juga bingung gini. Tapi temen lu juga nyadar kalau itu tempat. Nah temen gue di situ udah mulai inilah, merasa lah gitu, udah mulai ini udah aneh gitu, udah mulai aneh. Dan gue coba, emang apa sih nama tempatnya? Oh ini
gue kasih tau lah, gue coba buka Google Maps gue, dan yang lain pun buka Google Maps-nya masing-masing gitu. Dan gue aneh tuh, gue nggak tahu juga ya sistemnya kayak gimana ya, nggak terlalu paham banget. Ya jaringan gue lancar semua, notif semua dari sosmed atau apa lancar. Cuman kalau gue buka Google Maps, kebuka, cuman nggak bisa nyari tempat itu. Dan kelima temen gue nggak bisa apa-apa semua, cuman satu temen gue doang yang bisa. Yang nunjuk jalan tadi. Benar. Yang itu doang yang bisa. Itu gue udah mulai aneh. Cuman terus gue bilang, lu masih yakin? Masih mau buat ngelanjutin? Gue jujur, gue lebih baik gue pulang. Gue balik, gue mendingan gitu. Karena menurut gue ini udah nggak logis banget sih. Ini menurut gue udah nggak logis banget. Ini lu jam berapa sekarang, udah malam banget. Logikanya yang di maksudnya di pemukiman di kota aja ya, yang rame gitu jam 10 tuh udah prepare mau tutup. Iya kan? Gitu. Ini apalagi daerah perkampungan gitu. Gue aneh aja. Ya udah, karena kalau mau lanjut, sorry banget. Gue bukannya gimana. Tapi gue tinggalin lo. Gitu. Lu maksa buat kalau lu mau pulang gitu. Iya, gitu. Terus malah aneh lagi, temen gue malah ngebalikin. Ya sekarang kita pulang, terus kita pulangnya gimana? Karena kita tadi muter-muter doang. Di situ gue bingung juga sih. Oh, jadi lu mau bingung, takut kesasar gitu kali ya? Benar. Tapi gue di situ kayak ngambil satu pemikiran, kayak kita kan berada di atas nih. Gue itu udah berada di atas, jadi kayak bukit tinggi, perbukitan lah gitu. Gue berada di atas, dataran tinggi. Dan gue mikir lebih baik gimana pun caranya, walaupun kemana yang penting kita turun. Menurut gue lebih baik lu kesasar di bawah daripada lu kesasar di atas. Iya benar sih. Soalnya kan emang jalan pulang itu kan pasti ke bawah. Karena gue namanya untuk mencapai situ gue naik dong. Iya. Dari bawah gitu, nggak mungkin gue malah ke atas lagi untuk pulang gitu. Akhirnya gue coba berpikir positif, gue pulang lah. Akhirnya gue turun ke bawah. Itu gue paling depan. Udah, kadang gue yang nutun jalan aja gitu. Itu gue nggak tahu kenapa badan gue kayak, lu pernah nggak sih kayak lu habis lari atau olahraga capek-capeknya lu tuh capek banget gitu, dan badan lu kayak lemes banget gitu. Iya. Dan gue nggak tahu kenapa ya, temen gue tuh yang bawa motor tuh, yang ya dia mungkin bisa, dia emang bisa kayaknya sih, yang bisa. Gue kasihan dong lihat dia dari awal bawa motor. Gue pengen minta gantiin aja nggak sih bawa motornya, gue yang bawa motor. Tapi itu kayak dia bilang, udah gue aja yang bawa motor gitu. Kayak dia ngertiin keadaan gue gitu. Kayak dia tahu, dia kayak tahu keadaan fisik gue lagi kayak gimana. Gitu. Gue kenapa, dia tahu. Udah lu nggak apa-apa, gue aja gitu. Yakin lu? Iya nggak apa-apa, gue masih ya santai aja sih, kata dia gitu. Ya udah, ya gue juga sih coba ngertiin ya keadaan gue juga dong, ya kan. Di situ pas gue pulang, gue kayak ragu nih jalan bener apa enggak. Tapi gue mikir, terus gue kayak coba bales apa yang tadi bisikan tadi. Gue coba gue balas pakai bahasa Indonesia gitu, yang artinya ya, gue mohon maaf kalau saya dan rombongan mengganggu gitu, mengganggu kalian semua yang ada di sini. Saya nggak ada bermaksud untuk mengganggu gitu. Saya hanya untuk main ke sini, hanya untuk singgah saja gitu. Saya nggak ada niat untuk merusak atau hal-hal buruk lainnya lah gitu. Tolong, saya ingin pulang. Pas lu mau arah jalan pulang. Iya, gitu. Jangan ganggu jalan saya untuk pulang. Gue bilang gitu, jangan ganggu jalan saya untuk pulang. Saya ingin pulang. Itu gue langsung baca lagi. Gue kayak gue diem, gue kayak agak merem gitu, gue sambil baca. Akhirnya gue kayak ketemu pos, nanya, Pak, jalan balik untuk arah ke Cibinong kemana ya? Berapa Cibinong? Oh, ke arah sini deh, gini. Gue disitu kayak udah ngerasa nggak situ kayak ketemu angin gitu. Angin, wah, lega lah gitu ya kan. Lega. Akhirnya ya udahlah, gue ketemu jalan tuh. Akhirnya gue nggak langsung balik dong. Itu sekitar jam 11 malam. Akhirnya gue ke daerah
Depok Timur dulu tuh gua ngopi dulu, gua akhirnya ke tempat gua singgah dulu lah gitu, nyantai dulu gitu. Karena gue capek banget, gue akuin gue capek banget. Gue ngopi dulu, gue sambil diem coba tanya sama temen gue yang paling depan ya, mungkin dia nggak ngerasain apa-apa gitu. Lu kenapa sih? Gue cuma bilang gue capek. Gue nggak tahu kenapa gue bisa bilang gitu. Emang refleks mungkin ya, karena capek ya. Gue cuma bilang gue capek. Gitu. Gue naik motor, gue duduk. Bahkan gue nggak, cuman gue pas itu keringetan. Keringet gue keluar gitu loh, kayak orang habis lari, olahraga lah gitu lah, apalah. Gue capek. Tapi temen gue yang naik motor sama gue, dia ngerti. Dia diem. Nah, habis itu gue namanya ngopi lah ya kan, datang kopi santai, ngobrol. Terus gue bilang, sorry nih, gue cuma pengen nanya. Sebenarnya tadi kita tuh sebenarnya pas tadi kita lewat tempat itu tuh ada yang berpikiran buruk nggak sih? Karena iya kayak jadi salah satu kan, kalau gue berharap emang gue nggak ingin mengganggu dong. Dari awal gue ngomong dalam hati, gue nggak ingin mengganggu sama sekali. Itu temen lu tuh punya tujuan lain gitu? Mungkin gue bilang sama satu rombongan gue itu berenam, sorry, ada yang berpikiran jelek nggak sih di perjalanan tadi gitu. Ada berpikiran kotor nggak sih gitu. Terus mereka bilang nggak ada. Terus gue jelasin lagi, karena menurut gue nggak logis banget, kita datang kan hanya untuk pengen main awalnya. Cuman menurut gue itu, lu ngerasa nggak sih, lu semua ngerasa nggak sih kita dapat gangguan? Ada yang bilang ngerasa, ada yang enggak gitu. Mungkin emang dia nggak ngerasain, tapi teman gue yang dulu sama gue, dia paling ngerasain banget gitu. Dia paling ngerasain banget. Dia diam tapi dia ngerasa gitu. Dia bilang dia ngerasa. Terus akhirnya gue ngobrol sama dia, lu ngerasa nggak sih ini? Gue ngerasa banget lu, sumpah. Gue tahu apa yang lu pikirin. Lu pasti namanya pengen bilang, ada yang bisikin lu ya tentang tadi gue omongin gitu. Ngapain sih di sini, cari apaan, ngapain malam-malam gitu. Ini udah bukan tempat lu lagi loh gitu. Dia tahu itu, gue bingung. Dia tahu itu, dan itu gue yang kakek-kakek itu diperjelas sama dia malah. Yang tadi gue bilang yang ada kakek-kakek, gue ada rumah, yang gue jalan di kecil lah, satu motor lah, gue ada rumah. Ternyata itu kakek-kakek, kata temen gue ya, dia bisa ngelihat juga. Kakek dia tuh bilang tuh kan sebenarnya kakek itu niat baik. Dia tuh ngehadang. Sebenarnya yang ngikutin kita banyak. Awalnya banyak banget. Dihadang sama dia, walaupun nggak semuanya, cuma sebagian dihadang. Iya. Sama kakek itu gitu. Kayak itu. Dan udah gue coba skip dulu ya, gitu ya. Gue skip dulu ceritanya sampai ada gue iring-iringan nganterin pacarnya temen gue pulang. Gue iring-iringan tuh, kan ada dua cewek tuh, gue iring-iringan. Nah setelah gue nganterin cewek namanya pacarnya temen gue itu, gue ngumpul lagi lah ke rumah temen gue. Ini udah pada pulang nih ceweknya nih? Udah pada pulang gitu. Terus sekitar jam 1-an kira-kira. Gue ngumpul, gue cerita. Akhirnya mungkin ya gue lebih luasa kali yang ngomongnya ya, karena nggak ada cewek juga gitu. Gue lebih luasa ngomong ke teman-teman gue. Gue bilang tadi parah banget sih. Gue bilang itu parah banget sih, sumpah. Gue nggak ngerekomen lagi kesana lagi gitu. Coba gue pengen jujur, bener-bener jujur gitu. Dari lu semua ada nggak sih punya pikiran kotor gitu? Akhirnya temen gue yang paling depan ngaku lah, iya sebenarnya gue ada pikiran kotor sama ya tentang gitulah, tentang dia kalau berdua situ mak pasangannya gitu. Ya gimana ya gitulah pokoknya. Terus gue bilang, gue diam, bilang lu parah sih itu gue. Lu parah sih sumpah, gila lu nggak liatin temen-temen lu ngebayahin banyak orang gitu. Karena bener kan apa yang gue pikirin gitu. Ternyata jadi dia punya niat yang lain sebenarnya ya. Iya, walaupun sekedar mungkin menurut dia bercanda ya. Cuman kan kalau gitu nggak bisa bercandain kan. Iya. Gitu.
hal-hal kayak itu nggak bisa dibercandain gitu. Gue bilang lu nggak, lu parah sih, lu ini ngebayain banyak orang sih gitu, lu nggak lihat teman lu gitu. Makanya gue aneh gitu, nggak logis banget. Kita walaupun kemana pun kalau selagi masih di batas normal gitu ya, kita masih aman kok menurut gue gitu. Karena menurut gue tadi selama tujuan kita baik ya. Dan menurut gue gangguan yang tadi tuh nggak sepenuhnya tentang kapan kita ke situ. Maksudnya kayak ada yang lain nih, contoh itu pikiran kotor itu gitu. Akhirnya gitu lalu akhirnya gue ultimatum lah tuh temen gue gitu, parah lu gini. Akhirnya gue balik sampai rumah itu sekitar jam udah pengen subuh sih. Udah pengen subuh gue balik, gue udah tinggal berdua tuh, gue sama temen. Jadi teman gue tuh yang naik motor sama gue, dia rumah di gue ke rumah dia dulu. Jadi gue balik sama temen gue yang ini yang pertama megang map, yang paling depan gitu. Gue balik sama dia, gue balik, ibu pulang lah. Kebetulan tiba-tiba kakak gue bangun di situ. Kakak gue bangun, dia langsung keluar kamar. Emang kan gue biasa kalau ya biasa kita habis dari luar langsung ke kamar mandi dong, cuci kaki ya kan, cuci tangan lah, bersih gitu. Nah gue bersih kamar mandi, dia bilang, lu pulang sama siapa? Oh sama si A, temen gue itu ya kan. Terus di mana dia sekarang? Udah pulang lah, dia nganterin gue doang. Bilang gitu ya. Terus dia bilang enggak, masih ada orang di luar. Siapa? Gue bilang gitu. Ada kok yang ngikutin lu, ada. Temen gue udah pulang, gue bilang gitu kan. Temen gue udah pulang. Enggak, masih ada kok di depan. Siapa? Kata gue. Cewek. Loh, cewek. Gue pulang sama temen gue, cowok, gue bilang gitu. Enggak, cewek. Di situ gue tiba-tiba itu aneh banget sih, sumpah nggak bohong. Emang tapi gue emang tahu kok kakak gue tuh kayak sensitif gitu. Gue kayak sensitif gitu, dia kayak bisa tahu. Dia langsung bilang gini, langsung nembak gue, bilang lu tadi ke tempat sepi kan. Ya pasti kalau ada hal itu pasti tempatnya aneh dong, horor dong, sepi. Tapi itu detail banget dijelasinnya, detail banget. Detailnya lu tadi ke tempat jalanannya nggak terlalu rusak, nggak terlalu bagus, kayak masih ada batu-batu gitu. Iya, itu jalanan mau satu mobil. Iya gitu. Itu jalanannya pertama lu pas pertama masuk kayak ada pohon bambu gitu, kayak pohon bambu yang nutupin kayak mayungin jalan gitu. Iya bener. Nah setelah pohon bambu itu lu jalan di kiri lu semak-semak, terus kayak agak menurun gitu, terus kanan lu kayak pohon-pohon tinggi, terus kayak agak tebing gitu. Iya bener. Jadi Polo itu nebak apa yang udah lu alamin dan itu benar semua. Benar. Dan terus abis itu lu kayak makin ini jalannya sempit kan, sempit kayak jalan cuma satu motor. Dan pas lu baliknya tuh lu lu ngelewatin kayak turunan, dan di kiri tuh pohon bambu juga gede, di kanan tuh kayak ada warung kecil nggak sih, kayak gubuk gitu, benar kayak gubuk. Dan itu ada lampu 5 watt gitu, cuma lampu 5 watt gitu, dan lu ngelewatin tikungannya begini. Iya bener kata gue, itu ada yang ngikutin lu, 2 orang sih sebenarnya, cuman iya. Jadi yang tadi kakak gue bilang di depan itu cewek, kayak perempuan berwujud kayak bersosok kayak noni Belanda gitu sih. Itu kata Polo tuh, kata kakak gue ya benar. Kayak noni Belanda gitu, rambutnya panjang, pakai dress putih, terus kayak mulutnya tuh kayak lebar gitu nggak sih, kayak segini gitu lebarnya. Gue kurang tahu sih itu. Ya pokoknya kata kakak gue tuh mulutnya kayak lebar gitu, dia cuma ketawa-tawa doang di depan. Iya itu. Gue di situ jujur ya, gue kayak nggak ngerasa takut. Maksudnya
gue udah capek gitu loh. Dari tadi tuh gue udah capek banget, terus ada lagi gangguan lagi. Gue ngerasa kayak kesel aja sih. Gitu. Kenapa kesel tuh? Ya akhirnya gue bilang gue tuh pengen keluar, malah gue pengen keluar lagi. Kalau emang dia di luar dia nampakin. Gue cuma pengen tahu lu ngapain ngikutin gue. Gitu. Lu ngapain sih ngikutin gue? Terus akhirnya kata kakak gue tuh udah gak apa-apa, diem aja sini. Itu lu keluar nggak tuh? Akhirnya gue ditahan sama kakak gue. Gue ditahan sama kakak. Lu mau keluar tuh waktu itu gue mau keluar gitu, gue posisi kesel kan, ya capek juga lah gitu responnya kan. Terus gue pengen keluar, gue ditahan, udah tarik tangan gue, udah gak apa-apa sini aja. Dia juga gak bakal bisa masuk kok. Gitu, dia gak bakal bisa masuk soalnya emang dikit lagi pengen subuh juga kan. Gitu udah senang aja, dia cuma bisa di luar doang, kita aja pergi dia gitu. Terus gue kayak kesel aja gitu. Gitu kayak kesel aja gue. Terus gue nanya sama kakak gue, kenapa temen lu diikutin atau enggak tuh? temen gue belum, ntar dulu kayak gue kayak di sini gue masih masa kesel. Terus gue tanya sama kakak gue tuh kenapa sih dia ikutin gue, alasannya kenapa? Pasti ada alasannya dong. Gitu dia ikutin gue kenapa? Pasti ada alasannya kenapa gue yang diikutin. Gitu. Terus itu gue cuma bilang karena sebenarnya dia penasaran sama lo. Gitu dia penasaran karena dia lu yang lu rasain, lu kayak ngerasa dibentengin gitu kan, kayak lu cuma kena radiasinya doang gitu. Kayak ada yang nyerang tapi lu nggak terlalu buat kena benturan, cuma kayak radiasinya aja, kayak lu ngasih capeknya. Gitu. Iya benar, itu dia penasaran gara-gara itu kenapa lu bisa namanya sampai kayak gitu. Gitu gue juga nggak tahu. Lu bilang gitu, gue nggak tahu gitu. Dan gue berpikir positif kayak ya udahlah, mungkin karena lu tadi baca-baca. Ya itu mungkin ya karena keyakinan gue baca-baca, gue salawatan, gue baca kursi, baca Al-Fatihah ini. Ya keyakinan gue baca-baca, ya mungkin itu ya salah satu bentengin gue gitu. Dan gue emang dibalik baca-baca itu gue berharap banget Tuhan, ya Tuhan gue tuh nindungin gue banget. Gitu. Gue baca-baca banget karena emang niat gue juga situ nggak ada niat kotor. Ya kan beda kalau gue niat kotor. Gitu. Akhirnya ya udahlah gue santai. Akhirnya gue karena capek gue tidur. Dan hampir gue pengen tidur, baru ya pengen tidur gue dapet notif telepon dari temen gue. Tanya, halo Nu, dia telepon gue ngangkat. Halo Nu, iya kenapa? Udah sampai rumah sih, cuma keadaan gue nggak baik-baik aja. Loh kenapa? Gue tadi di perjalanan pulang, gue hampir tiba-tiba kayak depan gue ada kucing hitam diem. Dan gue refleks, kan kucing kan biasa dia pasti ngeliat dong kalau kucing dari pinggir atau dari mana lewat. Gitu ini enggak, tiba-tiba di depan. Jadi dia jalan tiba-tiba kucing itu muncul gitu di depan dia. Iya, langsung dia kaget, langsung refleks, dia ngindarin, dia jatuh. Itu orang itu yang mana tuh orangnya? Temen gue yang nganterin gue pulang, yang tadi dia megang map. Yang berarti yang tadi punya pikiran lain. Nah gitu. Dia itu apa? Kok bisa? Gitu gue ngindarin kucing. Akhirnya gue nabrak lubang gede, gue jatuh pada bungsut lah, pada memar-memar lah, luka-luka itu parah juga sih. Akhirnya ya udah istirahat dulu aja, dulu cuci kaki. Itu pas perjalanan dia pulang abis nganterin lu? Pengen ke rumahnya dia, gitu ya kan. Lu istirahat, lu baca doa. Gue cuma bilang gitu doang gitu ya kan. Beda. Besoknya karena emang berhubung dia perginya semalam sama gua gitu, walaupun dia yang ngajakin gua ke tempat itu, ya gua punya rasa tanggung jawab lah. Gua kedatang ke rumahnya, gua jengukin dia, terus gua jelasin sama nyokapnya gitu, gua habis main gini. Tapi sebelum pas gua ngangkat telepon tuh yang dia jatuh tuh, gua bilang sama kakak gua. Bilang apa tuh?
sebenarnya yang kakak bilang yang ngikutin ada 2, cuman satu di elu, satu di temen lu itu. Di yang tadi megang maps. Iya yang tadi jatuh, iya dia. Gitu. Yang Sama tuh. Enggak, yang ngikutin dia tuh lu tadi aku bilang lu tahu kan tadi yang tempat yang semak-semak yang agak ke bawah gitu, kayak jurang gitu. Itu kalau lu ngeliat jelas banget gitu dia mati. Dia kayak ya bungkusan gitu, lu tau lah apalah gitu ya kan, permen gitu ya kan, ya gitu. Itu yang ngikutin dia. Beda berarti sama yang ada di depan rumah lu ya. Beda sama ngikutin gua gitu. Itu dia ngikutin lu. Dan gua nggak tahu dia kakak gua nggak tahu rumah temen gua kayak gimana gitu. Belum ya kan, pernah ke situ. belum pernah banget di situ ya kan. Cuman dia tahu letak rumah temen gua. Depan kamarnya ada lemari sama jemuran gitulah, pakai sama di sebelah kanan itu ada balkon kecil gitu. Iya benar. Nah makhluk itu berada di dekat balkon itu di ujung, tapi masih di dalam rumah ya. Iya. Posisi masih dalam rumah, tapi di ujung di pojok tembok. Dia cuma ngeliatin aja gitu diem. Iya, ngeliatin diem. Tapi gue nggak bilang sih sama temen gue pada saat itu dia lagi diikutin. Terus lu ceritain nggak kalau? Ya akhirnya gue ceritain. Gitu mungkin orang tuanya juga paham lah gitu, ngerti juga mungkin orang tuanya yang namanya orang dulu ya, mungkin ngerti juga begitu. Akhirnya nggak lama juga sih terus udah nggak ada lagi. Dan gue juga nanya ke kakak gue tuh kira-kira sampai pas gue balik dari itu ya, teman-teman gue nanya ke kakak gue itu kira-kira sampai kapan ya itu makhluk masih ada di rumah temen gue. Masih ngikutin terus gitu. Enggak, aku udah pulang dia. Karena ya orang tuanya dia juga ini juga apa namanya ngerti juga lah gitu, paham juga mungkin gitu. Dia bisa kayak ngembaliin makhluk yang gitu kali ya. Iya mungkin ya namanya orang dulu kan kita nggak tahu lah gitu. Akhirnya disitu gue ngambil pelajaran banget sih. Kayak lu datang kemanapun ya, tempat manapun lo harus tahu tempat, tahu waktu gitu loh. Lu nggak bisa sembarang ke tempat mana tujuan lu, walaupun tujuan lu sekira lu mumpuni gitu ya, lu harus tahu tempat, tahu waktu dulu kapan lu harus sana gitu. Jangan arogan sih kalau kata gue, lu ngambil tindakan gitu. Jangan semau lu sampai ngebahin banyak orang gitu. Iya, jadi walaupun dia yang punya pikiran lain gitu negatif, tapi orang-orang yang bareng sama dia pun kena gitu. Impact-nya ke rombongan sih kalau kata gue gitu, karena dia perginya kan sama rombongannya juga. Walaupun ada satu orang, jadi yang lain juga kena semua gitu. Jadi ya sopan santun kita, jangan kan sama makhluk yang kasat mata. Kita pun main ke tempat siapapun, tempat orang pun kita pasti tahu lah. Iya, gitu. Tata krama, attitude gitu. Gitu. Dikaya kali ya cerita udah kesimpulan yang kita dapat. Tadi kalau kemana-mana mungkin harus sopan. Jangan arogan, egois sama diri sendiri. Karena walaupun itu lu punya niat buruk dan lu bawa teman-teman lu bakal kena juga. Iya, lu kasih teman-teman lu juga. Lu gitu. Yang penting mungkin gitu aja cerita dari Danu tentang pengalaman dia pergi ke mana tadi? Hambalang ya? Bukit Hambalang. Mungkin ada sosial media lu yang mau lu ini kasih tahu. Cantumin gue nanti kalau enggak sosial media gue ini nih Danu 12 Instagram. Mungkin nanti gue taruh di bawah nama IG-nya, kalian buat yang follow Danu. Iya. Cukup sekian dari kita. Mungkin kedepannya kita bakal ada konten-konten lainnya dengan narasumber yang berbeda kedepannya dan mungkin lebih seru. Stay tune di Outswing. Selamat turun dari Outswing.